kuasa. Allah menghancurkan apapun mudah bagi Allah SWT. Allah menjadikan malam, Allah menjadikan siang silih berganti, tapi Allah bisa, Allah kuasa menyatukan malam dan siang, gerhana bulan, gerhana matahari. Itu gerhana bulan, gerhana matahari, itu ujar kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Makanya kata-katanya rahasia kalimat subhanallah supaya orang tidak mendustakan dengan perkara Isra wal Mi'raj. Coba kita pandang di kalimat situ ada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat abdun, seorang hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba, sifat hamba itu di dalam kitab tauhid, di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam hikam dijelaskan seorang hamba, sifat hamba itu billah wal iftiqar. Arti billah itu hina, arti iftiqar itu kada kawa apa-apa dan kada berisi apa-apa. Ini pandangan hakikat. Menurut kalimat abdul, hamba, yang namanya hamba itu la haula wala quwwata. Dikasih tuh ya, illa billahnya belum. Memandang kalimat, makanya ketika Rasulullah belum membahasakan Al-Qur'annya dulu lah, hanya ceritanya ya. Makanya ketika Rasulullah datang wahyu pertama, turun wahyu pertama, Jibril membawa ayat yang pertama apa? Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Tapi dijawab oleh Rasulullah, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca Jibril. Bukannya arti ummi di sini kan, ini pengertian hakikat. Memang Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya Al-Quran bukan ulahan Rasulullah, supaya bukan dituduh oleh orang-orang kafir Quran itu orang Rasul. Ini bukan lagi ini, tapi Iqra yang di sini ma'ana biqari ini menurut hakikat. Sidin sadar, Rasulullah sadar, ulun ini hamba ujar Rasul. Ulun ada kawa apa-apa, la haula wala quwwata. Satu kali. Ketika itu lagi Jibril mengulangi lagi kata-katanya, Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Tetap jawaban Rasulullah, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca. Inilah sifat hamba. Tapi ketika itu Jibril mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimatnya ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu ya Muhammad, bi-nya lil isti'anah. Baca olehmu ya Muhammad dengan pertolongan Allah yang menjadikan engkau. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Tuhan yang menjadikan engkau. Ujar Rasulullah, ulun ditolongi Allah, ulun kawal. La haula wala quwwata ada illa billah. Dengan Allah lah orang itu dengan apa-apapun kawal. Artinya kita kada kawal daya upaya, kita akan apa? Seorang hamba. Kita seorang hamba ini sebenarnya hakikat diri kita, pandangan tauhid yang kita catat, ambil pelajaran di sini. Kita ini sebenarnya kita kawat takbir Allahu Akbar, lain kisah kita di Gurjudi. Tahu kan Gurjudi ya? Nah itu alhamdulillah itu guru bangun. Jadinya ujar sidin itu sidin menjelaskan. Kita harus mengambil pelajaran yang namanya hamba itu kada kawat apa-apa, kada berisi apa-apa. Artinya lawanan daripada kudur, artinya lemah seorang hamba. Sebenarnya seorang hamba ini seperti orang mati. Harapan takbir rasa seorang dari takbir. Ulahan seorang ingat, dijaga ada ditolongi Allah karena takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baca Fatihah, awak ruku, awak sujud, rasa seorang. Di sinilah ada sifat aku, pengakuan sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi.
Kita kadang lain, kita terkadang ada mengaku Tuhan, tapi di hati kita ada terucap di montong kita. Kita merasa yang kita yang alim, yang kita merasa kawan takbir, yang kita merasa kawan baca Fatihah. Terkadang kita merasa rukuk, kita kawan merasa sujud. Sebenarnya lain kita. Di mana guru? Coba contoh, seandainya orang menjadi imam, kalau orang belajar tauhid, ini kan ada ujung. Arti ujung itu merasa ini bukan anugerah Allah, ada ingat merasa seorang orang alim sudah tak hijab lawan kealiman, tak hijab lawan amal ibadah, rasa seorang orang soleh. Nah di sini apa? Coba lihat. Yang mana nih kita nih hakikat kita ampun maaf. Dahulu jadi imam puluhan tahun, pas sudah mati, ayo imam tadi pian mandiri kawan pian mam imam lo mam pian bahari maka takbir baca Fatihah rukuknya angkat pampulang mempiannya pian dasar pian ampun gawian angkat pada kawan. Berarti bahari yang awak mengangkat takbir, yang awak baca Fatihah, apapun itu semata-mata pertolongan Allah. Jikalau ada pertolongan Allah, niscaya aku ada awal apa. Nah di sini artinya kita ini seperti orang mati. Belum berpisah dulu lah, belum berpisah dulu. Nah tapi garis bawahnya ada, jangan sekadar lucunya aja diambil, jangan. Kisah Abu Nawas. Jadi Abu Nawas ini seorang wali tapi lucu. Tapi ada garis bawahnya, hikmahnya kan di situ. Lucunya di situ tak ada hikmahnya. Ini kisah guru ulun juga, guru Zuhri atau. Jadinya apa? Ketika itu minta rela Harun al-Rashid lawan Abu Nawas. Harun al-Rashid ini seorang raja, Abu Nawas ini rakyat biasa tapi wali. Ini sandiwaranya luar biasa. Harus dimarahin, kurang jelas kan? Nah, sudah jelas keduanya. Jadinya apa? Ketika itu pengumuman ujar bagian kerajaan, ujar prajurit, hari ini ada boleh bahira. Raja hendak bahira di sungai. Hari ini jam seano ada boleh yang dihiranya raja hendak bahira, ada boleh diibai. Ketika itu apa? Sekalinya bahira raja tadi ini Harun al-Rashid larut tahinya minta rela, bukan ya Allah ini kotor ada. Larut tahi ini raja tadi sekalinya di belakang tahi raja ada tahi belain. Beriringan iringan di tahi raja ini tahi sama ujar prajurit sama ini maka sudah diumumkan hari ini kada boleh dihira. Jam sano kita cari di mana nih unsur tahinya nih jalan tahinya di mana? Sekalinya di jamban sebutiknya. Kata baik keluar sekalinya yang keluar Abu Nawas. Nah Abu Nawas nih maka sudah pengumuman hari ini jam sano kada boleh dihira, raja nak dihira. Ujar Abu Nawas sama jawab, ikam ni bongol prajurit tahi. Tahulah ikam ni bongol, ikam tuh mengawal raja di tanah aja. Aku tahulah, ujar Abu Nawas, aku sampai ke tahi raja aku awal. Bujur pulang ya, tahi raja nih, ikam di situ aja mengawal raja. Aku sampai ke Banyu, sampai ke tahi raja aku awal. Bongolnya ujar raja Abu Nawas maka harus sekali sudah pas apa pulang pulang bahasa kitanya nih. Ujar pengumuman pulang. Ujar pengumuman apa ujar penyambat apa yang orang perempuan saya barang ada. Nah itu pengumuman di kerajaan. Barang siapa? Bentar ya contoh ya. Barang siapa yang awak mengandak gagam di Muharaja dapat hadiah kayaknya. Wanita yang mandat di presiden ini, elok tangkap orang benar ya. Siapa yang mani kan dengan maninya. Sekalinya Abu Nawas datang di kerajaan. Nah datang ujar raja, Abu Nawas datang ya Abu Nawas. Tombena datang ke kerajaan ke istana. Pas melihat raja ini
kancing Abu Nawas rasanya halus-halus. Biasa kan halus. Ini kenapakah hari itu Abu Nawas memakai kancing baju gambarnya hari ini? Menakuni raja, Abu Nawas menyebelahin nah kancing, wah belum apa-apa raja tahulah dia di rumah ada yang bolong kayak ini. Kalah raja. Diakalinya bungolnya aja raja, kawalnya mana? Ini nagagang kemuha. Kayak ini raja ada lagi. Sudah. Nah, di sini yang diambil cerita, di sini yang diambil cerita. Ujar raja ya loh. Ngatakan prajurit. Bungol benar Abu Nawas saja. Pokoknya apabila Abu Nawas mati, aku hendak akan aku kubur, aku hendak melihat ya Pak Abu Nawas ditakoni malaikat. Ini membunguli orang terus. Aku hendak ingat. Ya loh, aku dibungulinya terus. Ya Pak, kena di anu malaikat kena ujar Abu Nawas siap. Ulun bapasan raja apabila ulun mati, kapan akan ulun kapan buruk? Kapan buruk? Siap ya raja, ingatkan prajurit. Ringkas cerita meninggallah Abu Nawas. Ujar raja ingatkan pesan Abu Nawas kapan buruk. Ingatkan juga nih lubang belubang ulah akan kubur di sebelah Abu Nawas. Aku hendak melihat dia Pak Abu Nawas ditanya oleh malaikat. Ringkas cerita dah. Entah kenapa Allah Ta'ala hendak melihatkanlah namanya orang wali lah. Pas sudah dikubur Abu Nawas, sekalinya datang malaikat anak nakoninya mau buka menjadi Abu Nawas ada nih malaikat ada nih. Biar pada melihat dah. Nih pada melihat dah. Kapan buruk? Berarti ujar Abu Nawas lawas mati. Ujar malaikat bujur juga lah lawas mati. Kenapa dihakuni pulang? Kata-katanya ulun lawas mati kapan buruk Pak? Ujar Abu Nawas yang hanya mati cuma di sebelah. Belum ucap raja bongolnya ujar raja sampai malaikat dibungulinya sampai ke mati-mati aku dihajar nih balik masih. Nah garis bawah di sini ujar Abu Nawas ulun ini malaikat lawas mati walaupun ulun hidup dalam dunia lain ulun yang hidup. Ulun yang kawan takbir bukan ulun, tapi ini dengan hayatnya Allah, dengan ta'alluq qudratnya Allah. Kawalah ulun bertakbir, ulun sebenarnya mati. Jadi kelihatan hidup Allah dengan kekuasaan Allah. Takbir Allah ditolongi Allah. Baca Fatihah ditolongi lain ulun, hakikat ulun mati dah. Makanya ujar orang tasawuf apa mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum kita mati, bujur mati. Nah itu pelajaran di Banjar guru Zuhri masalah tauhid supaya kita jangan makanya guru ulun tak guru Zuhri waktu ulun sekolah lulus di Martapura di Darussalam waktu ke Bangil ada guru Syarwani Abdul Bangil ujar sidin ikam jangan gulit kecuali bungol ya apa ya Pak Makian makin mengaji makin bungol ya Pak. Orang tuh makin mengaji makin alim. Sekalinya apa? La alima illallah. Ada daya alim kecuali Allah. Kenapa kita tetap bungol? Yang alim itu Allah ya. Kenapa kita disambut orang al-alim al-alama tuan guru? Kenapa? Ini menampakkan cerita kisah kealiman Allah, kisah kealiman Rasulullah. Kita ini memperanakan ya seperti Sunan Kalijaga dimainkan artis Sunan Kalijaga lain, tapi memperankan menceritakan Sunan Kalijaga. Kita kada alim, makanya ujar guru ikam tatap bongol, aku disambat orang bongol, guru kaisal bongol, bidik bujur yang alim Allah ya. Nah tadi raja tadi hanya remati, arti hanya remati tadi hanya makrifah, gitu hanya makrifah. Nah makanya sini kalimat abdul tadi artinya memandang seorang hamba kadang hamba apa-apa mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seandainya dengan diri Rasulullah mustahil terjadinya Isra Mi'raj. Coba contoh ulun hanya datang di Pekanbaru, sedangkan Pekanbaru ketambihan kan 8 jam.
Amun seandainya memandang diri ulun berjalan gratis, sampailah 8 jam lah. Mustahil 8 jam sampai. Tapi apabila diri ulun dibuat kurangi mobil, berarti ulun ini diperjalankan orang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW di waktu malam mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan di zaman Rasulullah, di zaman itu apabila dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kafilah dagang itu orang pedagangnya ke Masjidil Aqsa mulai Masjidil Haram itu jarak tempuhnya 1 bulan. Sedangkan Rasulullah ada sempat 1 bulan. Kenapa? Karena Rasulullah diperjalankan orang yang kuasa. Siapa orang yang kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat qudrah. Betul kan? Dan pahami hanya kalimat Al-Quran aja, belum lagi hadisnya lagi nah maha bisa kan? Yalah, beberapa kita tonton. Belum semalam di Subarang Panggilahan di mana enok apa? Nah situ bulik jam 1:30. Pada 1:30 sampai ke rumah. Tapi ke penginapan di Bunda duluan. Apa kalimat terus lagi? Coba kita lihat. Kalimat ujung-ujung ayat hanya menceritakan mulai dibedah dari linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, Allah memperlihatkan. Hikmahnya Allah memperlihatkan Isra Mi'raj ini apa? Min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti terjadinya Isra wal Mi'raj ini tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan kehebatan Rasulullah. Memandang hakikat. Paham lah ya? Makanya Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan ini tadi kan Isra Mi'raj ini mukjizat Rasulullah. Arti mukjizat, hakikat mukjizat qudratullah. Yang nampak di mana? Di jasadnya Rasul-Rasul. Hakikat mukjizat itu hakikatnya qudratnya Allah. Coba orang wali itu karamat qudrat Tuhan. Coba di zaman Datuk Kelampayan, Jurian sini kan Datuk Abdul Rahman Siddiq di sini. Jadinya apa? Ketika Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika sini sekolah di mana di Mekah Al-Mukarramah 35 tahun, berapa hari 35 tahun sekolah. Wah ini hanya sekolah di Ustaz sudah. Ya kalau bolangi, wah ini banyak pokok terjemah berceramah modal wani. Hati-hati dong. Nahwu sorab kalau bisa, mantik balaghah kalau bisa, usul tafsir kalau bisa. Wah ini banyak ustaz instan. Kalau kayak gitu seharusnya belajar. Makanya kada boleh mengartikan Al-Quran, man fassara Al-Quran bi ra'yi bal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang mentafsirkan Al-Quran, orang yang mengartikan Al-Quran, memaham dengan biroi, dengan pendapatnya sendiri, ujar Rasul, hendaklah inya tadi bersiap-siap tempatnya di dalam neraka. Hati-hati. Yang banyak ini Wahabi. Ar-Rahman ala arsy istawa, Tuhan yang bersifat Rahman berada di aras. Bermula Allah berada di aras berarti Allah ditempatkan. Allah nyatakan Isra Mi'raj itu bukan Allah di atas ada, tapi tempat Rasulullah melihat di sana. Dan biasa. Nah, bagaimana kerja dulu tadi? Linuri, jadinya Datuk Kelampayan itu sesudah sekolah alun-alun sedikit bahwa supaya dia mudah paham pula. Contoh yang lain, Datuk Kelampayan ketika itu hendak masuk kota Aden. Kota Aden itu hendaknya ditarik Hadraul Maut. Sedangkan di zaman itu Hadraul Maut itu di kota Aden itu kota para wali-walinya Allah. Kada boleh masuk kota Aden di penjaga itu kecuali mengeluarkan aromat. Ketika itu Datuk Kelampayan dihadang orang kada boleh masuk. Tapi Datuk Kelampayan seorang wali besar yang menurunkan juriat hebat-hebat kada. Salah satunya Abah Guru Sombol ya Pak datang sini. Sidin masuk saya tadi hendak mengeluarkan keramat apa di sini. Sidin menunjuk langit, ya sama subil laban
walad Abdullah dakhalana. Wahai langit, hujan banyu susu, anak Abdullah hendak masuk kota Adam, langsung banyu hujan susu. Ini apa? Masuk akal kada? Kada masuk akal. Kenapa? Awak masuk akal perkaranya Allah, perkaranya kudrat Allah, kada awak masuk logika. Perkara Rasulullah Isra Mi'raj kada masuk akal. Makanya dengan keimanan, beriman dengan kudrat, tanda kita ini beriman dengan kudrat, jadi merayakan perkara wali-wali, keramat wali-wali, ini perkara kudratnya Allah. Cerita ini sebenarnya bentuknya cerita. Di dalam balaghah dijelaskan khabariyah lafdhan insya'iyah makna. Sebenarnya kisah, kenapa kita mengisahkan terjadinya Isra Mi'raj, artinya khabar, tapi hakikatnya menjadi pelajaran bagi kita. Allah menceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Yusuf. Kenapa Allah mengisahkan? Baca menangis bolehkah? Boleh. Allah sudah terdahulu. Bid'ahkah? Ada bid'ah. Tapi di dalam kandungan cerita itu, sejarah itu menjadi pelajaran orang-orang yang peduli. Coba lihat. Adapun kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mulai ketika Rasulullah sedang berbaring di Hijri Ismail dekat Baitullah, di antara pamannya Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang Jibril dan Mikail dan satu malaikat ada yang mengatakan Israfil. Maka membawa mereka malaikat akan Nabi ke sumur Zamzam dan membaringkan mereka akan Nabi dengan penuh hormat. Maka membedah mereka akan Nabi yang dipimpin oleh Jibril, mulai lubangkan dadanya sampai pusatnya, dan menghilangkan oleh Jibril akan daging tempat syaitan dari dada Nabi Muhammad SAW, dan dibasuh 3 kali dengan air Zam-Zam, lalu diisi dengan hikmah dan iman dan hilim dan ilmu yakin dan Islam, dan mencap Jibril antara 2 balikat Nabi Muhammad dengan khataman nubuwah. Jadi ketika Rasulullah itu sebelum di Isra Mi'raj, arti Isra perjalanan, arti Mi'raj naik untuk bertemu Allah. Orang bertemu Allah, maulah pakaian kada rapi, maulah kotor, maulah dibersihkan dulu. Tapi ini bukannya Rasulullah kotor, bukan. Coba contoh, ketika Rasulullah di mana berbaring-baring di Higa Baitullah di Hijri Ismail, di dekat paman dan sepupu sini datang beberapa malaikat Jibril dan Mikail, ada yang mengatakan Israfil datang juga. Maka mereka tadi membawa Rasulullah kemana? Ke air Zam-Zam, ke sumur Zam-Zam. Untuk apa? Dibedah. Ini mulai lubangkan dada sampai pusat. Ulun 4 tahun. Bahari adakah operasi apa sesar kayak orang? Rasulullah canggih dan ini dalam kandungan ayat linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bedahulu dah. Adakah zamannya dokter bahari datang? Ada dah. Tapi Rasulullah sudah dibedah. Nah, kenapa jadi dibedah Rasulullah? Dikeluarkan tempat syaitan. Ingat, Rasulullah ada gengsi tempat syaitan. Ini pelajaran bagi umat untuk membersihkan hati. Apa guru membersihkan hati itu guru? Nah, makanya ujar Imam Ghazali, malam yatawalgal bi'ilmina hada maka musirran 'alal kabair wa huwa la yash'ur. Barang siapa orang yang kada belajar dengan ilmu kami, ilmu yang membersihi hati. Apa bersih hati itu guru? Tidak rela, pemarah bodoh, dendam, hasad, sombong, ujub, dan yang lain-lain. Ini penyakit hati. Penyakit hati wajib belajar. Nah, makanya di pengajian, makanya di Banjarmasin itu banyak pengajian. Makanya abang guru sekumpul yang sidin lajari dulu apa? Membersih hati. Mau kau orang tuh makrifah, orang kada bersih hati kan mau makrifah. Contoh banyu aqua. Maukah orang menuangi banyu apabila wadahnya kotor? Ada mau? Jadi orang menolak.
Maukah Allah menjunjung ma'rifah kepada seseorang? Nah, hatinya ada hasad, ada pemarah, ada dendam, ada sombong. Allah kadang mau menjunjung ma'rifah ilmu yang berharga. Ya, nah di situ. Jadi apa? Kita ini diajari, disuruh supaya membersihkan hati. Contoh dulu membersihkan hati bodoh. Coba lihat ya Rasulullah, yang dia tahu aja kisahnya. Rasulullah itu kayak apa ya? Setiap lalu, dia tahu aja lalu Rasul itu udah hilang. Maka bidik kalau dia kanan, tuh kemudian besok dia pulang, udah hilang. Besok dia pulang, ibah tuh besok ada lagi. Ujar Rasulullah, mana orang tadi yang meludahi rajin? Biarin Rasulullah ngomong cakap kita. Ketulahan aku. Kata kita Rasulullah pada makilangnya tanda Rasulullah bersih hatinya, ada dan sifat marah. Kenapa? Rasulullah ma'rifah lawan Allah, pinanduk lawan gawean sapa la fa'ila illallah. Ada yang memperbuat gawean apapun kecuali gawean Allah. Kenapa Allah menggawe itu? Karena Allah menguji dengan Rasulullah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sayang dengan hambanya, maka Allah uji hamba tadi di gunung bala. Rasulullah ketika hijrah mulai kota Mekah ke Madinah, di mana ditawak orang. Tapi jawabannya, ujar Jibril, ujar malaikat gunung, tawakakan ke Rasulullah. Ujar Rasulullah, jangan Jibril, jangan. Tapi terkeluar di muntung Rasulullah, Allah mahdil qauma fa innahu la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk ini kaum bahwasanya ujar guru Zudi tafsirnya la ya'lamun ay la yaf'alun, lain gawian ini. Ujar Rasulullah, aku harap mungkin ini di kafir, mungkin di sulbinya, juriatnya ada di iman kenal aku. Sekalinya kabul doa Rasulullah, diberi petunjuk. Anak Abu Jahal Ikrimah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, hebatnya Rasulullah, ma'rifahnya Rasulullah. Ada mungkin orang tadi disebut orang yang sabar kecuali dites bilang kita kada tahu lagi itu lantas lawan adanya mengada disayatakan dulu bilang Allah hendak menyatakan kepada kekasihnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah besertanya sayang cinta kepada orang sabar. Rasulullah dapat daripada Allah orang yang sabar, menaikkan derajat. Nah, makanya di dalam ilmu tasawuf orang pemarah itu seperti anjing sifatnya. Jadi anjing menyasahi persyaratannya kami pelabuhan, kasihan kawan mulut bisa sahi anjing. Mulutnya wow disasih anjing pelabuhan mana sih itu? Ini hendak WC. Ingat turun hanya lo negatif. Pas pelabuhan semalam, saya anjing ini gila. Awalnya anjing gila. Mungkin pemarah itu seperti anjing contoh. Tawakal. Anjing tuh, ini anjing tuh sakit tahu nggak tuh? Ibunya apa tuh? Sekali melihati apa tuanan tunduknya, tunduk. Makanya apabila orang melihat dengan makhluknya maafan ma'aniaya pasti kita melawani. Apabila kita ingat lawan Allah, ada wani pasti ada mengandung hikmah di dalam bala itu. Nah kayak ujar guru janganlah seperti anjing sifat kita marah. Makanya Rasulullah itu apa? Sabar, pemarah. Belum lagi dendam. Mana Rasulullah dendam? Abu Jahal maulah lubangnya tak mencaburkan Rasulullah. Sekalinya Abu Jahal mencabur, tetap Rasulullah menolongi. Pas sudah bangun Abu Jahal, hebat Muhammad lah sihir ikam cakap kita bungul karena takut. Kadang dendam Rasulullah, hebatnya aja Rasulullah. Apalagi hasad. Kita nih hasad nih kotoran hati nih, melihat orang kawin pulang rasa dikeruk tidak soros. Guru kawin pulang ya di Banjar ada gini, di Sumatera ada gini. Bela, impian luar biasa. Binian Sumatera ini bungas-bungas. Biran kamu biran dalam di Banjar kan bunga-bungas beginian lah. Di Sumatera bunga-bungas juga sama. Sekali orang Banjar juga di sini. Orang Banjar ya. Tapi kenapa jadi ulang kesini? Ulang Banjar sedikit. Kenapa jadi ulang kesini?
Sabab ulang kesini kenapa? Karena ulang satu hendak silaturahmi lawan keluarga. Sekarang banyak keluarga dulu di sini, karena keluarga dulu di Sungai Dusun banyak, di Gunung Krakatau ada juga banyak, di Gang Perintisnya ada apa nih, kayak ulun Haji Sanusi Sungai Dusun berkubur di sini banyak sekali. Di Mantarnor jadi jaksa dari sini tuh kai ulun aja tuh. Soalnya banyak keluarga di sini di Banjar, karena abah bahari begana di Sungai Dusun pas umur 25 tahun ke Banjar. Tapi di orang Banjar begana di sananya abah ulun hendak naik haji, daftar haji sudah, ujar abah aku kena hendak pulang ke Sumatera bisa naik haji. Soalnya sering meninggal belum naik haji, jadinya ada ulun keingatan ngabulakan haji abah barang. Yang kesini mencari keluarga, banyak keluarga kalinya. Nah di situ bang alhamdulillah tetap lawan ujar orang sini nyaman kebukaan kita ya. Nah banyak sekali keluarga ulun di sini alhamdulillah. Ini silaturahmi. Yang kedua hendak kepada sapa Dato' Abdurrahman Siddiq sekaligus lah ya. Nantinya sababnya guru Nasyani meminta ulun melihat di Facebook, melihat di YouTube. Sini bertakut guru Faisal guru abah guru Yudi aja. Biar kakak ulun lain murid guru Yudi. Bahwa ingin guru Faisal ketampilan ayo jangan kena ongkosnya yang aja. Kayak itu sih. Nah sababnya jadinya tak kesini lah ulun. Ya alhamdulillah. Tadi kami di Buntung, tadi ada di Martapura namanya, ada haulan banyak aja tadi. Ya di mana-mana aja sudah titiknya. Yang awak apa benar. Nantinya apa? Bahasa kita ya. Islam artinya wajib membersihkan hati. Jangan melihat orang nyaman, rasa terkontina sauros, rasa ada nyaman, melihat orang dapat nikmat, ada nyaman. Hakikat nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Berarti kita sakit orang dapat nikmat, sakit lawan orang yang memberi nikmat. Berarti ada makrifat. Nah coba ulun menjelaskan ini sekadar kisah, tapi ada pelajaran. Terkadang manusianya melihat kepada orang kekurangan, melihat kepada diri si kelebihan. Banyak puasa, nuntut ilmu, rasa orang soleh kaya. Nah contoh nih, orang pernah inilah, inya pian lah. Kita ini terkadang ada tahu penyakit kecuali check up lawan dokter jelas. Kita penyakit johir ini kancing manis, gula darah, kancing sama gula darah lah. Artinya apa? Tinggi darah dan yang macam-macam. Mungkin kada tahu periksa, kada tahu yang mati takajud, kada cek apa. Tapi ujar guru ulun, apabila penyakit johir, apabila kita mati meninggal dunia, maka matilah penyakit kita tadi. Tapi apabila penyakit hati, kita masih ada lagi hasad lawan orang, dendam lawan orang, hasad lawan orang, dan yang lain-lainnya, maka kita meninggal dunia. Penyakit hati tadi hasad dijadikan Allah binatang yang menyiksa kita di dalam kubur, bukan kita Imam Ghazali. Itu makanya hati-hati kita tuh kada tahu. Makanya tadi malam yataghal bi'ilmi nahada. Barang siapa orang yang kada belajar dengan ilmu, kami menjadi Imam Ghazali, ilmu yang membersih hati, makanya mati mata musirron, matinya hal keadaannya musirron adal kabair, mengakalkan dosa besar, wa huwa la yashuru, sedangkan ini ada tahu berisi penyakit. Contoh mainnya oleh kata sekadar kisah tapi ambil pelajaran. Seandainya awak kulit ini putih, awak kulit ini kan putih loh. Ini apa nih kulit sini menyambat kulit sawo burung, coba kok kayak ini sawo burung. Seandainya awak kulit putih awak kulit, tapi ada sekalinya berbulan sini di tangan ulu nih kayak warna kulit ulu nih sawo burung tadi, tapi awak kulit putih bertahan. Ulu itu periksa lawan dokter, ini apa penyakit apa ini? Di dokter pakai apa? Mikroskop namanya. Nah, kalau bisa nyambat, kalau sekolah SD, sekolah pesantren ya. Dia kan ada sekolah SD ulu nih, bungol apa mikroskop, nah itu dilihatin dokter nih, ada penyakit ya guru yang tadi yang coklat tadi tuh, dokter lain sampai habis sampai dokter di aras mengurung juga dokter di aras. Contoh
Dilihatin karena juga gurunya ini penyakitnya sekalinya kenapa dokter tadi hingga terputih terkaduk kok. Astagfirullahaladzim. Maaf guru lah, ini sekalinya guru wai dokter tadi bukan penyakit guru wai kulit asli yang putih itu sekalinya guru panau salahan. Artinya apa? Terkadang kita menyangka diri kita berisi kelebihan putih, artinya isi kelebihan alim, banyak ibadat, puasa Senin Kamis, ya Allah, beramal nih bangun tengah malam, sekalinya hasad lawan orang karena tahu kita. Sedangkan hasad ujar Rasulullah, al hasadu yakulul hasanat kama yakulun nar al hatabah. Bermula sifat hasad yaitu memakan amal-amal kebaikan. Nah, biar kita penguasa, biar kita bahasa kitanya bangun tengah malam, ya loh, ada hasad lawan orang, maka hasad tadilah memakani amal-amal kita sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Sekali kita di akhirat kena buku catatan kita kosong. Kenapa? Gara-garanya hati riga hasad lawan orang. Ayo, di dalam kitab hikamnya ada dijelaskan kita pernah marah lawan orang nih. Ujar Allah, Faisal, Ika pernah memarahi aku. Ujar kita, ya Allah, kan pernah memarahi dia. Ika memarahi hambaku, itu hakikat gawianku, berarti kan pada pinanduk lawan aku. Ya Pak kita, mungkin kita kada bersih hati, ya loh. Terkadang kita memandang kebaikan kita, orang pandanglah kepada diri, oh aku banyak aib, aku banyak dosa, jadinya memandang kepada orang, pandanglah kelebihan orang. Nah makanya untung nih kan, mungkin tak katuju melihat kekurangan orang, untung ya dah, ini, tapi bujurainya alim dia tapi enak ada tapinya, menyambati orang ini gibah namanya. Nah yang katakan jangan merasa seorang lebih baik daripada orang. Makanya ujar guru, pandanglah diri seorang reject daripada orang, artinya kita mengambil berkat orang. Nah ilmu tasawuf penting, belajar ilmu hati, tauhid belajar supaya ma'rifah, tasawuf membersihkan hati. Yang ketiga apa pula? Ilmu fikih, menuruti ibadahnya mengikut Rasulullah. Nah sudah tadi lah dibasuh dengan air zam-zam tadi. Sudah dibasuh dengan air zam-zam. Kenapa dibasuh dengan air zam-zam? Nah di sini dia mengambil berkat juga di sini. Nah makanya kita hendak bersih hati di dalam kitab Ma'uz Zam-Zam lima syuribatlah. Barang siapa minum air zam-zam apa yang diniatakannya, insya Allah kabul. Lebih-lebih kita karena pelajaran Isra Mi'raj Rasulullah dibasuh dengan air zam-zam. Ini pasti gawian malaikat ini, gawian Allah ini pasti mengandung hikmah. Kadang mungkin kenapa jadi membasuh dengan ini, pasti ada hikmah supaya membersihkan hatinya. Menghendak minum air zam-zam tadinya, mudahan bersih hati, mudahan diberi Allah diisi dengan makrifat kepada Allah, iman kepada Allah. Hilim, arti hilim tadi apa? Ada pemarah lagi, makrifat. Nah yang kedua biar Abah Guru sekumpul sama seperti air zam-zam, al-ghahwatul aswad lima syuribatlah. Minum kopi hitam nih. Di sini kan kopi ini aman kita bilangin oleh jadi Banjar lo jadi merasai kopi hitam minum takut di warung. Lo hanya juga dapat di sini teh telur. Di Banjar ada teh telur. Dia minum teh telur haruslah. Tapi pingin kalian ke bawah. Beri tahu harus nanti ini di bawah ini aleh. Jadi 21 ini ya Pak. Elok Pak kita lo harus kopi telur ada di sini lah. Di Banjar ada. Apa semalam tuh canai itu apa dulu? Sekalinya apa tuh yang berkol-kol tuh? Kamu di Banjar itu namanya himpal berkol. Ya Pak. Canai lah. Makanan apa tuh? Makanan orang Malaysia kan. Hanya para saik berjalan di kampung orang supaya tahu ya loh, supaya tahu. Jadinya apa? Artinya tadilah kita, nah minum kopi tadilah kopi tadi berniat. Jadi mengkawa makanya biar Abah Guru. Nina udah pernah belajar kitab masalah kopi.
Kopi hitam itu apabila kukusnya masih ada, itu orang yang kasyaf Habib Abu Bakar bin Salimah. Sedikit melihat kukusnya tadi bertuliskan La ilaha illallah. Lalu apabila masih ada rasa kopi, selama itulah malaikat memintakan ampun kepada orang yang meminum kopi tadi. Itu jangan harus kotor. Jadi paling ada anak kita minum kopi, binti kita minum kopi, artinya tadi apa ya? Supaya biar 1 sendok aja sehari asal ada minum kopi, supaya dimintakan ampun. Bagus sebenarnya supaya bersih hati, membersih hati supaya dirinya. Berapa sudah? Jam 10 berapa lagi panjang ya tadi lah. Panjang lebar Pak. Masalah Isra panjangnya ya. Belum lagi langit, belum lagi nih perjalanan, belum melihat Rasulullah lagi orang dipecah kepala, belum lagi. Nah, panjang bandarnya kalinya nih. Sampai jam berapa nih? Kayak sebarang yuk sudah sangat luahnya boleh. Ada. Jadinya apa? Sudah Rasulullah tadi dibasuh dengan air zam-zam, sudah bersih hati sedikit, baru diisi dengan hikmah. Arti hikmah tadi apa? Rahasia gawian Allah. Allah tuh yang segala sesuatu apapun yang dijadikan Allah mengandung rahasia. Ujar ulang Banjar kayak jadi luar. Bingung tuh biar dulu masih ditanya ilmu kedokteran ada. Seandainya lu dijaring panas awak, sudah panas awak tadi, urang sudah kasih lakukan. Ada mau api dua panas, orang Banjar parotakan janar dalam kapur. Orang yang banyak coret di sini baca doa selamat, api kayak mau penerimaan. Kalau yang banyak mau di Banjar berbicara, sifat sama juga. Nah, ada ilmu kedokterannya. Inilah hikmahnya Allah. Ujar guru Zuhri, orang bahari sakit parot, ambil bawang abang tunggal, yang sebutin lah bawang tunggal, imbah tuh jajak bawang tunggal tadi diwakon tak wakon kena, sama ini lah wakon dia itu wakon jajak lawan tomek mina, jajak, ambil minyak gas, ambil minyak lama dodol, begayang, artinya dia makan minyak lama, saya akan keparut ambil. Itulah hikmah Allah menjadikan apa? Itulah Allah tuh menjadikan apapun pasti mengandung hikmah. Nah makanya Quran Ma'rifatnya ada wanita dulu membahas gawian Allah. Coba lu bertanya, kenapa ya Allah Ta'ala ini yang menjadikan ada orang miskin, ada orang sugih? Kenapa? Jangan sugih pengguru berataan. Mun sugih berataan siapa lagi mengambil upah, mengambil nior? Yang sampai santannya tuh sampai kemana? Ke Banjarmasin santan kerah, santan karah. Yang diulah jadi orang diguntung tadi, orang menceritakannya dulu santan kerah itu santan kerah ya, santan waringnya, santan karah itu dulu ini PT Sambo yang olahnya. Oh berarti ya kami yang santan apa karah tadi sampai ke sana. Nah berkat sih ya, berkat siapa ya? Berkat orang miskin. Mun seandainya ada berkat orang miskin, siapa yang akan mengambil upah? Siapa yang akan mengambil upah manonior? Siapa yang akan mengambil upah macam-macam air ya? Yang akan orang mencari uang di laut sana, siapa akan? Inilah hikmah Allah menjadikan orang miskin supaya majunya dunia. Coba jangan seandainya orang biasanya suki berkata, siapa yang lagi yang uang jahitnya ulah? Siapa yang mau ulah kacamata? Siapa yang mau ulah lampu? Berkat orang miskin. Pasti likulli fi'lin jamil, tiap-tiap gawean Allah pasti mengandung hikmah. Jadi kita apapun ayo dia bagus saja sudah. Dunia ini bagus saja. Makanya manusia beda-beda profesinya. Ada yang tukang jahit, ada yang ini, ada yang ini, supaya saling melengkapi. Inilah kisah gawean Allah. Pahamlah, itu hikmah namanya. Makanya orang sudah hati bersih, yang namanya bersih itu kan kayak kaca, melihat gawian Allah itu hebat. Inilah tafakur namanya musyahadah, musyahadatul af'al, kitab amal ma'rifah tuh. Lewat dari sahabat tuh. Nah sudah, kalian banyak kisah itu berlanjut dan pokoknya mengingat sama dua berikan. Ayo terus. Jadi setelah itu apa lagi? Setelah itu sudah dibersih tadi, dicaplah Rasulullah dengan khatamun nubuwah, ada kan segitiga.
Allah wahdahu la syarika dicap situlah tanda-tanda akhir nabi. Jadi biar jangan terumpat-umpat lagi, wah ada orang memang aku nabi, ada nabi lagi ya Pak. Yang mau Pak ini bagian ini pintar-pintar buat gimana akalah terus saya Nah setelah itu apa? Jadi tadi mencap tadi. Kemudian didatangkan buruk, didatangkan buruk yang pakai pelana dan tali, dan adalah buruk itu lebih besar daripada himar tetapi lebih kecil daripada bawal. Meletakkan ia buruk dua kakinya yang depan sampai sejauh mata memandang. Nah, sejauh mata memandang jauh kan? Seandainya kita di laut kan adalah kalau yang semalam tuh sejauh mata memandang sekali loncat kurang aja cocok lah sampai. Namun ulun aja di mana kepikot lagi benar lobang Jibril pangkuru dia bisa kita coba Rasulullah ya yuk kayak komeng doang hancuran baju ada. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada orang pikirkan maka menunggang Nabi akan dia buruk dan berangkat beserta Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Maka berjalanlah mereka dan singgah di beberapa tempat, yaitu di Madinah, lalu di Madian dekat pohon tempat Nabi Musa berteduh, lalu di gunung Turusina tempat Allah mukallamah akan Nabi Musa. Lalu Rasulullah singgah di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, dan terakhir di Baitul Maqdis. Nah di situ dulu Baitul Maqdis. Nah ini kenapa yuk? Jadi Rasulullah itu menunggang orang mulai Masjidil Haram singgah di Madinah dulu, singgah di tempat akhirnya Nabi Isa, sehingga tempat Nabi Musa lawan Allah mukallamah. Tahu lagi itu tempat-tempat bersejarah. Kenapa tempat-tempat bersejarah itu ada mengandung berkat? Berkat itu ada. Makanya kita disuruh mengambil berkat wali, bakas sejadah wali, bakas apa bahasa kitanya nih, baju wali, kopiah wali, supaya berberkah. Belum menceritakan Abah Guru Skompol sedikit. Abah Guru Skompol itu nasidin, dalam perguruan sidin Guru Bangil kacaman kamukan apa ini sih sama juga orang Banjar di tahu juga. Kobokan sidin bakaca, kobokan nih Guru Bangil, ibah tuh diminum sidin. Mengambil berkat. Di zaman Rasulullah bersonok darah dan sedikit di bawah ranjang, sekalinya pas sudah di bawah ranjang hilang. Ujar sahabat semua belum minum Rasulullah darah Rasulullah. Ujar Rasulullah haram api neraka menyentuh membakar kulit ikan. Berkat kan? Berkat orang soleh itu luar biasa. Walaupun waktu dahulu waktu ulun belajar pada Guru Zuri sih itu Batok makan sering kan meninggal umurnya 49 kalau salah. Nah di sini itu Batok ada pisau yang ada ya, ada pisau kopi ada dari mana ada kopi lah. Nah ada dunia kan tadi kan Rasulullah kan kopi tadi lah kawan ada dari mana pisau yang bapak ada bapak. Maaf lah minta rela bagaimana ya jangan sange. Ada kopi mana nih? Kayak ada bayar kita. Mengujuran kan kopi dua orang. Lah contoh guru itu batok yang berdarah sini. Mbak sudah belajar belum ambil pisau sini, belum tangkap yang darah lawan dahak sini itu. Yang bongolnya seperti ini buruk. Yang bongolnya seperti ini buruk ya. Berkat lain. Belum pernah dia memakai kopi dan tuh kerampayan anda hancur. Kenapa berkah? Kenapa dulu itu hancur-hancur? Ada toleransinya, jangan bertakon. Kopi yang sama, kalau karena mana yang ngaruh? Duit berapa dari orang ceramah? Ulun lagi nggak? Tapi ulun jujur aja lah, ulun di sini nalah berceramah, ulun kada mau ambil amplop. Ulun kada nak amplopnya, ulun tapi isinya aja kan. Kada bean. Kan hendak ulun semua orang membagi kan banyak kok. Ulun ini kopiah ini ada rahasia kopiahnya, ini ada rahasia. Ya loh. Nah, kayak gitu maksudnya deh. Jadi makanya tempat-tempat orang wali ambil berkat. Makanya di zaman Abah Guru Zuri orang di sini berkisah, bukan di sini misalkan orang sini berkisah. Di zaman Rasulullah itu kan Ka'bah, Rasulullah itu sujud para Ka'bah sembahyang. Abu Jahal ini nak memati Rasulullah ini naik ke atas membawa batu kuno benar di atas tadi.
Ujar Abu Jahal, Rasulullah sujud langsung lepas dari batu tadi. Ketika itu pian batu tadi, Rasulullah sujud sekalinya pian apa? Namanya Rasulullah disayangi Allah, tak ada batu nih. Pas sudah Rasulullah bangun dari batu, dakun. Ujar Guru Zuhri, di zaman sini masih lagi di Ka'bah itu ada lagi tanda bekas sujud Rasulullah. Itu artinya batu lempar. Nah, kalau kita mengambil berkat itu sujud Rasulullah. Rasulullah tadi udah dia kalau sujud lah. Mengambil berkat itu memang ada ya, tapi goib ayo ya. Nah itulah bahasa kitanya. Rasul sama memuliakan aku. Waman akramani faqad akramallah. Barang siapa orang yang memuliakan aku, jaruzah sama orang tadi memuliakan Allah. Waman akramallah maka ma'wahul jannah, maka sungguhnya tempatnya kayak di surga. Itu orang hendak mengambil berkat wali itu, nah itu, yang terhadap kasih kurang bisa. Nah, nantinya apa? Sejarah tadi. Nah terus. Setelah Rasulullah tadi tempat beberapa singkat tadi, lalu Rasulullah di Baitul Maqdis di tengah jalan Rasulullah bertemu dan melihat beberapa perkara pelajaran di sini, yaitu jin iblis dan bau masyarakat dan kaum yang menanam dan panen di dalam satu hari, yaitu satu waktu, yaitu para mujahidin fisabilillah. Dan Rasulullah di tengah jalan tadi ada juga melihat kaum yang dipecahkan kepalanya. Jadinya melihat Rasulullah di perjalanan tadi toh. Melihat kan mulai Masjidil Haram kan tadi nih, pas sudah Masjidil Haram melihat Rasulullah di perjalanan tadi nih, melihat ujar Rasulullah, Jibril, kenapa orang itu jadi dipecah kepalanya? Ujar Jibril, wahai Rasulullah, karena orang ini, orang tadi mereka yang tiada mengerjakan sembahyang. Nah pelajaran tidak? Nah jangan pada sembahyang, ya pelajari anak sembahyang, bawa anak tenang, ulun jujur aja lah. Ulun mulai waktu halus dibimbing abah ulun kan sini orang sini lah, sini keras ya. Bahari memang waktu ulun kekanakan itu nah, mungkin ulun anggapan ulun abah ini penyanyitan, abah ini pemarah, abah ini jahat. Pokoknya pian anak abah itu lah binian atau lakian berlima, binian berdua nih. Pokoknya sebelum maghrib harus ada di rumah bertamu. Hendak menyentel TV pian, kau tempeleng kan sembahyang, takut tangan abah. Hanya tahu rasanya pas sudah abah meninggal, berkat abah. Kena mama abah tuh kejuran orang soleh, guru-guru tuh kena sini ambil guru ceramah apapun, pulang ke sekumpul. Nini ulun, mama ulun pulang ke sekolah waktu kami halus dibawain sudah supaya dibiasakan menghormati orang wali, memuliakan orang soleh ke majelis. Ya amin, sababnya berkat orang tua. Makanya didiklah anak mulai kita, jangan menyerahkan orang guru aja pesantren, mulai didikan awal, mulai kekanakan dulu. Biasakanlah inya dengan yang baik-baik. Akhirnya orang yang dipecah kepalanya lah. Nah oleh karena ini kita kemarin sudah sama-sama berserah. Nah yaitu mereka yang tiada mengerjakan sembahyang, dan Rasulullah lagi yaitu melihat kaum yang punya pakaian sekadar menutup pukul dan dubur saja, yaitu serta memakan kayu zakum yang berduri dan memakan bara api neraka, yaitu mereka yang tiada berzakat. Orang yang kadang-kadang berzakat harta banyak, tabungan banyak, kadang-kadang berzakat. Nah itu awan sedikitnya mana zakat, mau lah duit 1 miliar berapa yuk zakatnya? Banyak. Oleh mengeluarkan mensujudan 25.000-nya mana yang mengeluarkan? Banyak malih yang diakal-akali zakat tuh ini. Nah itu. Dan ada Rasulullah lagi melihat kaum yang memakan daging mentah dan bau, padahal ada di dekat mereka daging yang masak dan lezat, yaitu mereka yang berzina serta meninggalkan suami atau meninggalkan istri. Nah zamannya ini nyaman dah. Biar ada mobil yang mana jadi kau kenapa? Oh tisu datang tisu, oke mah. Kalau dulu gitu ya nih.
Jadi elok kesakitannya, wah ini pian banyak benar sudah, dia pada kawin, wah ini bopinian lumas-lumas umur 20-an atau 11-an mungkin ada yang jadi pelacur. Hah? Dia kesakitannya nukar berapa sejuta aja, awal menaik hati itu. Tapi kan berdosa tadi tuh. Wah ini pulang musim dah pelakor lah, ini pelakor mana? Nah selingkuh main bener seluruhnya. Nah makanya ampun maaf beginian lah, lelakian lah, jangan terlalu parah benar. Ini nggak begini lelakiannya patuh merasa nyaman, apalagi curhat. Belum lah minta rela aja, rajin kok kita guru mesti ada kena orang nelpon curhat guru laki lu kayak curhat orang kadang ampun maaf belum ada kawan curhat ngali ulun anung curhat tuh beginian jangan curhat lelakian, curhatan timbul curhatan begitu kan? Nah timbul rasa nyaman, timbul mencurhat di bawah. Loh, jangan terlalu patuh. Makanya agama membedakan lakian binian. Jangan terlalu patuh benar. Makanya binian kan jangan terlalu patuh lakian. Apalagi inilah bos sekretaris, bos besar. Bisa ya tuan guru aja Anda melihat orang panggilan, oh ya kamu nakoni kawan kita ngakon dibawa ke Banjar. Melihat ini binian mumas ya, aku nggak ini bawa Banjar, ngomong pasnya ya Banjar. Tadinya apa? Orang yang berzina tadilah itu tadi hukumannya. Dan Rasulullah juga melihat laki-laki yang berenang di sungai darah serta dilontar batu, yaitu orang yang pemakan riba. Nah ini banyak benar riba sudah ini. Riba banyak benar, hati-hati. Maka pian makan yang haram, biar pian banyak beribadah. Ada merasa manisnya ibadah. Fa'awwala bidzalika fakhrun. Faqaddamahu Jibril Wasalla bil anbiya'i wal mursalin liya'lama bihi annahu al-imamul a'zam wa annahu bidzalikal maqamil ahra thumma raqa ila as-samawati al-'ula ila sidratil muntaha fadhahara li mustawa sami'a fihi sarifal aqlam ورأى من آيات ربه الكبرى وتجلى له وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سبلا وعظم بذلك أجره فسبحانه من إله نزى نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتولى عليها إمداداتها تترى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين وكنزا لهم ذخرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعهم خصوصا وارثه الذي أشهد الله تعالى لهم في خافقين ذكرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan kita, percaya kita dengan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara Isra wal Mi'raj ini, apabila kita cerna dengan akal logika, maka kita mungkin mendustakan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sedangkan pengertian Isra itu perjalanannya Rasulullah mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan sedangkan arti Mi'raj itu
naiknya Rasulullah mulai daripada Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ke-7 sampai bertemu Allah, sedangkan itu dengan waktu yang sebentar. Apabila kita mencerna dengan akal logika, maka mungkin kita mendustakan dengan terjadinya Isra wal Mi'raj. Makanya kita ini yaitu nikmat yang paling besar. Kenapa jadi kita memperingati Isra wal Mi'raj? Berarti tanda kita beriman dengan Allah yang Maha Kuasa. Itulah nikmat yang besar. Dan kita lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang besar lagi, yaitu nikmat Islam dan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu ditambah-tambah Allah kepada kekasih hati kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikut agamanya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Yang muliakan mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu para habaib atau dzurriyyat Rasulullah. Dan yang muliakan mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu para alim ulama atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat atau ketua-ketua kampung. Dan yang muliakan lagi mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang hadir di dalam menta'limkan, di dalam membesarkan, di dalam memperingati perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita menta'limkan, dengan berkat kita mengadakan perkara atau peringatan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Ta'ala iman kita dan iman dzurriyyat kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya wallahu a'lam. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan dengan hambanya di waktu malam mulai Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang Allah berkati sekelilingnya linuriyahu min ayatina, karena Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, ujar Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar kepada orang-orang yang mendustakan perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad seperti Abu Jahal. Dan Allah Maha melihat kepada orang-orang yang mengolok-olok dengan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Coba sebelum kita menjelaskan mulai daripada Rasulullah dibedah sampai ketika turun tadi, karena insya Allah Allah habiskan ujar dia tadi seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan itu, coba kita perhatikan ayat Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bahwasanya kalimat kata-kata Subhanallah, Subhana, Maha suci Allah. Kenapa jadi Allah di awal-awal ayat mengangkat kalimat Subhana? Karena perkara Isra wal Mi'raj ini kadang masuk logika, kadang awal dicerna oleh akal manusia. Apabila akal manusia mencerna dengan akal perkara Isra wal Mi'raj, mungkin kita mendustakan seperti Abu Jahal.
Mungkin kita kada percaya dengan terjadinya Isra Mi'raj, sedangkan kalimat subhanallah ini dipakaikan arti subhanallah itu maha suci Allah. Arti maha suci Allah, Allah maha suci bersifat daripada kekurangan. Allah kudratnya Allah, Allah yang bersifat kudrat, sedangkan kudratnya Allah tidak terbatas dengan apa-apa. Kudratnya Allah tidak tergantung dengan siapa-siapa dan kada tergantung dengan apa-apa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu Allah maha kuasa. Lebih daripada Isra wal Mi'raj Allah mampu, lebih pendek waktunya Allah lebih mampu mengadakan dengan Rasulullah. Kalimat subhanallah ini kalimatnya tadi makanya didatangkan dahulu. Perkara subhanallah, kalimat subhanallah ini dipakaikan kepada perkara-perkara yang dahsyat. Contoh, kita terkadang ada bencana alam. Ibarat orang Banjar tuh rumah ini banyak angin apa tuh yang hancur rumah. Puting anak. Amun puting beliung ada hancur. Puting bidik atau puting kanan kada begaya dulu. Artinya kita melihat dengan angin saja ujar kita subhanallah maha suci pian ya Allah, pian kada bersifat kekurangan dasar